Salam, salam berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Allah Baik Daat. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Dr. Sudarso Susilo yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk pelayanan di GAB Daat di tempat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam firman Allah yang tertera di dalam kitab surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, mempergunakan waktu yang tepat. Kalau kita sudah membaca di dalam kitab surat Efesus tadi, Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Saudara, seberapa banyak di antara kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sudah mengatakan sebagai orang Kristen, tapi tidak bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada. Dianggapnya bahwa waktu-waktu yang ada itu ya sudah masih panjang sekali. Tetapi Paulus mengatakan supaya kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan bahkan Paulus mengatakan jangan kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti tentang kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di masa pandemi ini kita semuanya jemaat Tuhan, sekalipun mungkin gedung-gedung gereja masih belum bisa dipakai untuk ibadah secara onsite, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Justru melalui ibadah lewat online ini kita akan bisa menjangkau lebih banyak. Saya percaya setiap para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini ya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, di sini saya akan bagi tentang 3 hal ya. Yang pertama atau waktu yang pertama disebut kronos ya. Waktu yang terus berjalan seperti jam yang berputar. Jarumnya berputar selama 24 jam tiada henti. Itu namanya waktu kronos. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu demi waktu itu sangat berarti. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan, bahkan terus merambat sampai dari tahun ke tahun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus terus mengikuti arah, yaitu apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, supaya kita tetap hidup ya. Jangan ada di antara kita mengikut Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang suka mengeluh, yang suka mengomel, yang suka menggerutu ya. Mungkin berkata, kapan pandemi ini akan berakhir? Saudara, kita tidak tahu ya. Justru melalui adanya pandemi ini, anak-anak Tuhan dibawa masuk di dalam kedekatannya dengan Allah. Yang dahulunya saudara dan saya ini jauh dari hadapan Tuhan, melalui pandemi kita dibawa lebih masuk, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut Tuhan itu selalu perjalanannya mulus ya, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan ya, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan itu.
Tetapi yang jelas kalau kita ikut Tuhan, ya kita harus mau memikul salib dan berjalan bersama dengan Yesus. Dengan Yesus, ya. Saya yakin dan percaya, saudara, meskipun di dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan-rintangan, jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan mengalami berhenti di tengah jalan. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita stagnan, kita kita diam di tempat, ini akan bisa mengganggu perjalanan orang lain, ya. Ibaratnya kalau saudara dalam perjalanan lewat jalan raya, kemudian ada kendaraan yang tiba-tiba berdiri, artinya mogok di tengah jalan tanpa disengaja, mesinnya tiba-tiba mati, ya. Lantas saudara bagaimana responnya? Saudara yang di belakang, saudara pasti nggak sabaran. Ini kenapa sih kendaraan ini kok nggak jalan-jalan? Padahal kendaraan itu mungkin sedang mengalami kerusakan di mesinnya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari kita jangan berhenti di tempat, tetapi kita tetap kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita ini bukan tipe-tipe orang yang kalah, tetapi kita adalah tipe orang yang menang, ya. Orang Kristen yang mengalami stagnan karena mengalami persoalan dan sebagainya, saudara, kalau kita tetap berdiri di tempat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan jalan, ya, jalan bersama dengan Yesus. Dan saya sangat senang sekali dengan satu pujian di dalam pujian sekolah minggu yang mengatakan demikian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saudara, kalau kita berjalan dengan Yesus, saudara, saya yakin dan percaya, meskipun ada hambatan, tantangan, rintangan, ya, Tuhan pasti akan tetap memberikan solusi dan menuntun di dalam langkah hidup kita. Saudara tidak pernah akan ditinggalkan, ya. Kalau kita hidup dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita berhenti di tengah perjalanan, saudara, langkah kita enggak maju, ya, tapi kita mundur, ya. Kalau kita mundur, kita pasti akan hancur. Tetapi kalau kita maju bersama dengan Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan mengalami kemenangan, ya. Siapapun saat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini, saudara, doa saya buat saudara bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti saudara diberkati Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan posisi, dalam keadaan yang enggak berdaya, mungkin mengalami sakit penyakit, enggak perlu khawatir. Saya juga pernah mengalami sakit penyakit, ya. Ketika saya mengalami sakit penyakit, Tuhan akhirnya menolong saya. Ketika saya mengalami sakit, yaitu pendarahan di otak, selama 8 bulan, saya tidak bisa berjalan, ya. Saya tidak bisa melayani. Dan pada akhirnya puji nama Tuhan, ya, dengan berkat dukungan doa, ya, dari keluarga saya, dari jemaat, dan pada akhirnya saya mengalami kesembuhan dan saat ini bisa melayani kembali, ya, kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu jangan menyia-nyiakan waktu kronos, waktu yang berjalan tadi. Jangan saudara malah berhenti di tempat saja, tetapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kemudian untuk yang kedua, waktu yang kedua disebut aion, ya, waktu yang tidak terbatas. Nah, ini berapa banyak di antara kita karena mengingat waktunya tidak terbatas, masih panjang sekali. Wes, nanti ibadah untuk minggu yang akan datang saja, kan masih ada waktu, ya. Seringkali di jemaat yang kami layani, kadang-kadang ketika saya tanya, kenapa kamu nggak datang ibadah? Alasannya macam-macam, berdalih macam-macam. Tapi tidak apa-apa, karena itu alasan mereka. Itu benar menurut pandangan mereka. Tetapi Tuhan saja yang mengetahui semuanya. Kami hanya berdoa saja, ya. Saya hanya berdoa saja supaya orang-orang yang suka berdalih dan suka beralasan, ya, supaya itu bertobat dan tidak lagi melakukan alasan-alasan yang tidak menentu, ya. Kalau kita waktunya untuk ibadah, jangan sampai kita bolong-bolong, suka absen, kosong dan sebagainya, ya. Kita berharap untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara,
Walaupun waktunya tidak terbatas, jangan sampai saudara nanti menyia-nyiakan waktu ini. Tapi mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada, ya. Waktu yang ada itu diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya untuk beribadah. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Keluaran, ya, pasal 15 ayat yang ke-26, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Jadi ibadah itu tidak artinya alasan, dan itu adalah ibadah, itu adalah merupakan ketaatan, harus beribadah, tidak boleh tidak, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, segala apa yang menjadi mata pencarian kita, baik pekerjaan kita, usaha kita, pabrik kita, kantor kita, atau toko kita, itu akan diberkati Tuhan. Kita mendahulukan Tuhan, ya. Di anggota persekutuan kami, doa di daerah Wonokromo itu pernah mengatakan kepada saya, ya, Pak, kalau saya bekerja, sekalipun saya ini kerja peracangan atau buka toko, tetapi saya kerja ada istirahat, ya. Jadi misalkan buka tokonya itu jam 8, nanti ditutup jam 12. Jam 12 tutup sampai kurang lebih kira-kira jam 4. Nah setelah itu jam 5 kurang lebih sampai jam 8 itu buka lagi, ya. Dia mengatakan dulu ketika saya buka dari pagi jam 6 itu sampai jam 10 malam, hasilnya enggak maksimal, Pak. Tetapi ketika saya mengatur waktu ini, karena saya ada doa dan sebagainya, akhirnya pembeli-pembeli itu lebih banyak, jadi keuntungannya lebih banyak. Oh, ini bagus, ya, perlu untuk bisa ditiru, ya, atau dicontoh. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengatur waktu-waktu kita, ya. Waktu-waktu kita, waktu yang ada jangan sampai disia-siakan. Tapi pergunakanlah waktu yang ada ini, ya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Walaupun tidak terbatas, tetapi kita harus tahu diri, ya. Jadi waktu-waktu di mana kita harus melayani Tuhan, kegiatan gereja, ada doa malam, ada doa puasa, mungkin ada ibadah kaum pria, ada ibadah kaum wanita, ibadah raya dan sebagainya. Semua kegiatan ibadah, ya. Mosok harus istilahnya banyak yang absen, tapi ikuti, ya. Ikuti. Kita harus bisa mengatur waktu kita, ya. Saudara, jangan waktu kita dipakai untuk yang sia-sia. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang sudah memboroskan waktunya, ya. Waktunya ibadah tidak bisa ibadah. Tapi kalau nonton sinetron, ya saudara, jadi ini bisa berjam-jam, ya. Kalau kita ibadah kurang lebih 1 jam, 2 jam. Tetapi kalau kita nonton sinetron, nonton televisi, bal-balan dan sebagainya, sepak bola, mungkin sampai berjam-jam, ya kita bisa bertahan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, mari kalau mungkin ada sifat-sifat dalam kehidupan kita yang kurang sesuai dengan firman Tuhan, ayo kita mulai merubah sikap kehidupan kita. Yang merubah saudara dan saya itu bukan orang lain, tetapi adalah ketaatan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara mendengarkan akan firman Tuhan, saudara tidak meremehkan, ya. Misalkan saja ketika ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ada orang-orang yang tidak serius atau tidak respon dengan firman Tuhan itu. Orangnya datang di gereja tapi pikirannya terbang melayang kemana-mana, gak fokus, gak konsentrasi. Bahkan sempat pada saat saya ibadah, itu ada juga jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja, ketika ada telepon dari luar, nggak tahu itu dari siapa, pokoknya mereka itu ngomong-ngomong seperti biasa. Jadi sampai orang-orang yang ibadah di sekelilingnya itu semuanya sampai merasa terganggu. Gitu mbok ya keluar. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau saya mendapatkan telepon pada saat-saat ibadah, saya nggak saya angkat. Habis saya silent, setelah itu baru saya buka. Tadi siapa yang telepon tadi? Oh, saya tahu dari si A yang sedang menghubungi saya. Ya,
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menghargai firman Tuhan. Kalau kita tidak menghargai firman Tuhan, maka kita sendiri yang akan menanggung apa? Risikonya. Kita lihat di dalam kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal yang ke-13. Kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, ya, maka akan menanggung akibatnya. Siapapun yang menjadi penyampai firman Tuhan, entah itu hamba Tuhan dari Indonesia atau dari luar negeri, ya, mari jangan kita meremehkan. Ya, tetap hargai firman Tuhan. Karena kalau kita enggak menghargai, maka kita akan menanggung akibatnya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita lebih meningkat, lebih dewasa lagi ya. Tingkatkan waktu-waktu yang ada, pergunakan waktu-waktu yang ada kita untuk melayani Tuhan. Jangan disia-siakan. Dan yang ketiga atau waktu yang ketiga adalah kairos ya. Kairos itu apa? Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan, mana janji Tuhan? Katanya Tuhan itu mau datang. Ya, dulu ketika saya masih kecil, saya sudah membaca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, menjemput gerejanya. Tetapi sampai hari ini, kenyataannya, realitanya masih belum datang-datang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kalau kita tidak teguh di dalam pendirian kita, tidak kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, mungkin ada orang lain, mana Tuhanmu katanya datang, kok nggak datang-datang? Ya, mungkin kita bisa akan terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu jangan sampai kita terpengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Milikilah komunitas anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, yang memiliki kedewasaan di dalam taraf rohaninya, yang saling bisa memberikan support kekuatan, mendukung, menasihati dan menegur dengan kasih. Ya. Saudara, waktunya Tuhan, waktu akan tiba. Ya. Kalau waktunya Tuhan akan tiba, pertolongan Tuhan akan tiba, itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pertolongan-pertolongan Tuhan itu banyak sekali di dalam kehidupan kita, ya. Yang pertolongan yang sederhana saja, ini yang saya alami tadi pagi. Saya dari Sidoarjo, ya. Saya tinggalnya di perumahan Sidoarjo. Kemudian saya harus menjemput cucu saya yang sekolah masih di Surabaya. Pada saat saya berangkat, sudah hujan, hujannya cukup lebat. Kendaraan yang saya pakai itu, saya lihat di speedometernya bensinnya itu masih kurang lebih separuh, ya. Kemudian saya jalannya lebih kencang, ya, katakan 100 lebih. Tiba-tiba di tengah jalan itu, tiba-tiba langsung kendaraan ini mati kelepek-kelepek, saudara. Terus saya bingung, saya bawa minggir. Kenapa? Saya lihat ini speedometernya, jarumnya, bensinnya masih ada, kok sampai mengalami mati. Terus saya starter lagi, saya cuk, kemudian bisa bunyi, tetapi saya lagi mati. Terus saya curiga, ini jangan-jangan bensinnya habis. Kemudian saya buka, tutup bensinnya, saya lihat ternyata bensin benar habis. Nah, saya bingung, ini cucu saya ini jam 9 harus sudah dijemput. Kalau nggak dijemput nanti kepala sekolahnya ya atau gurunya bisa marah, ya. Dan kemudian saya tuntun. Lah, saya masih ada di Dolok. Nah, ini untuk pom bensin di mana ini? Saya kebingungan. Saya tuntun. Saya enggak jauh. Saya tuntun kurang lebih 5 meter. Ada seorang pemuda yang menghampiri saya. Ditanya, Pak, kenapa kendaraannya? Iya, ini kendaraannya kehabisan bensin. Ayo Pak, tak dorong Pak. Wah, hati saya senang. Didorong ya. Pakai kendaraannya tadi sama-sama. Didorong sampai di mana tadi? Sampai di ini. Sampai di Wonokromo, ya. Wonokromo pasar-pasar yang baru dibongkar itu, ya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya sampai di situ. Nah,
saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin orang ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh dasar dan luar biasa. Tidak hanya di dalam hal yang seperti saja. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, ya, hingga sampai hari ini. Kalau saya bisa sehat sampai hari ini, saudara, semua itu hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya yakin dan percaya para pendengar, ya, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan melalui online GAB Daat, kiranya sudah diberkati Tuhan. Apapun yang saat ini sudah hadapi, mungkin saat ini sudah menghadapi masalah sakit penyakit, menghadapi masalah kesulitan ekonomi, menghadapi masalah kesehatan, atau mungkin masalah-masalah yang lain dan sebagainya, saudara bisa mengangkat tangan. Saya akan berdoa dari tempat ini. Doa kami buat saudara bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Kiranya saudara memberkati saudara. Mari saat ini akan saya tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau pada saat hari ini melalui ibadah online GAB Daat Surabaya, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang singkat yang sudah didengarkan, dan biarlah Tuhan sendiri Engkau yang akan mengurapi mereka, Engkau yang akan menolong mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang menghadapi problema, sakit dan penyakit, kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kepadamu, maka Engkau akan menurunkan tanganmu kepada umatmu yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, yang saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, keuangan, atau kesulitan masalah anaknya yang akan melanjutkan studi dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong mereka dan Engkau akan membuka jalan sehingga tidak ada jalan yang tertutup, dan Engkau selalu nantiasa membukakan jalan bagi setiap orang yang menghadapi masalah. Kami juga mendoakan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Sudarso Susilo dan keluarganya yang sudah melayani jemaat ini. Bapak, terus Engkau akan berikan kekuatan, kesehatan, dan jemaat-jemaat yang mendengarkan juga mereka dikuatkan dan diteguhkan, bahkan mereka dibawa hidup lebih dekat lagi Tuhan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui 3 hal, waktu yaitu Kronos, Aion, dan Kairos Tuhan, biarlah kami dapat untuk melakukan, mampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami bersama, dan semuanya kami peralaskan hanya di dalam berkat satu nama Allah yang tidak pernah gagal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.